time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, perkenalkan nama saya Nelis Luciani, kelas C14. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian game interaktif edukatif. Game interaktif edukatif dalam konteks pembelajaran SD adalah permainan yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan yang melibatkan interaksi aktif antara siswa dan media pembelajaran. Game ini memadukan unsur hiburan dengan materi pelajaran agar siswa merasa lebih tertarik, termotivasi, dan terlibat dalam proses belajar. Dalam konteks sekolah dasar, game interaktif edukatif biasanya menampilkan visual yang menarik, alur permainan yang sederhana, serta konten yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif dan emosional anak usia 6-12 tahun. Karakteristik game interaktif edukatif bersifat dua arah. Interaktif, siswa dapat memberikan input dan mendapatkan respon secara langsung dari sistem. Memuat unsur pendidikan, konten permainan dirancang untuk memperkuat pemahaman materi pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan lainnya. Menghibur dan termotivasi, desain grafis, suara, dan tantangan dalam game dibuat agar menyenangkan siswa, termotivasi untuk belajar, adaptif terhadap kemampuan siswa. Nah, di sini ada 3 manfaat interaktif edukatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Menyenangkan dan tidak monoton. Ketika siswa merasa tertarik dan terhibur, mereka lebih termotivasi untuk belajar. Hal ini penting karena termotivasi interaksi pada pencapaian hasil belajar. Contohnya, siswa lebih antusias belajar perkalian lewat game, petualangan matematika dibanding hanya menghafal di papan tulis. Yang kedua, membantu pemahaman konsep secara visual dan praktis. Game edukatif seringkali menggunakan ilustrasi, animasi, dan simulasi untuk menjelaskan konsep yang abstrak. Hal ini sangat membantu siswa SD yang masih dalam tahap perkembangan profesional konkret teori via game. Contohnya itu, konsep gaya dan gerak dalam IPA dapat dipahami lebih baik melalui simulasi interaktif dibanding penjelasan verbal saja. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving. Banyak game interaktif mengandung tantangan yang harus diselesaikan siswa seperti teka-teki, kuis, atau misi tertentu. Berpikir logis dan mengambil keputusan yang berkontribusi langsung pada peningkatan hasil belajar kognitif. Contohnya, game Pulgri Geometri menantang siswa berpikir strategi dalam menyusun bangun datar yang kompleks. Nah, penggunaan game interaktif edukatif dalam pembelajaran SD merupakan pendekatan inovatif yang tidak hanya meningkatkan minat belajar siswa tetapi memberikan dampak akademik mereka. Dengan penggunaan yang tepat, game edukatif dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat efektif dalam menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, simaklah PPT berikut ini. Nah, untuk judulnya, desain game interaktif untuk pembelajaran siswa sekolah dasar. Kemudian di slide kedua yaitu ada identitas saya, ada NIM, mata kuliah, pesan pengampu, dan nama kampus saya. Selanjutnya ada pengertian game. Game interaktif adalah permainan digital atau non-digital yang memungkinkan penggunaan berinteraksi secara aktif melalui berbagai aksi, pilihan, atau respon dalam konteks pendidikan. Game interaktif edukatif adalah permainan yang dilarang khusus untuk menunjang proses pembelajaran dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan efektif. Kemudian ada unsur utama desain game edukatif. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Menyesuaikan game dengan kompetensi dasar atau KD atau tujuan kurikulum. Yang kedua, konten materi. Materi pelajaran harus akurat, sesuai jenjang SD, dan disisipkan dalam alur permainan. Yang ketiga, interaktivitas. Memberikan umpan balik langsung, opsi pilihan, dan elemen tantangan. Yang keempat, visual dan audio. Menarik dan ramah anak, mendukung pembelajaran melalui ilustrasi dan suara. Dan yang terakhir, alur cerita, storyline. Alur permainan yang logis memotivasi siswa menyelesaikan misi. Berikutnya ada teori belajar dalam game.
Yang pertama itu teori behavioristik, penguatan atau reinforcement melalui hadiah, poin atau level up. Yang kedua kognitivistik, menekankan pada pemrosesan informasi dan pemahaman konsep. Dan yang ketiga teori konstruktivistik, siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman bermain. Contoh game interaktif SD. Yang pertama, Math Adventure, permainan petualangan untuk belajar operasi hitung dasar. Yang kedua, Word Builder, game menyusun kata dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya kosakata. Yang ketiga, Skin Quest, game interaktif bertema IPA seperti sirkus air atau rantai makanan. Dan yang keempat, Pulsi Edukasi, susun gambar atau soal untuk mengasah logika dan keterampilan sosial. Kemudian ada manfaat game interaktif bagi siswa SD. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang kedua, membantu pemahaman konsep melalui visualisasi. Dan yang ketiga, melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keempat, mendukung pembelajaran mandiri dan aktif. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar lebih menyenangkan dan tidak monoton. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Game interaktif edukatif merupakan media inovatif dalam pembelajaran SD yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Saran, guru dan pengembang harus merancang game sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa SD. Game sebaiknya digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti metode pembelajaran konvensional. Nah, itu adalah materi tentang game interaktif edukatif. Nah, saya akan menunjukkan game interaktif di akhir video ini. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah gamenya. Sebelum kita bermain game, kita klik start dulu ya anak-anak. Nah, nama gamenya itu Guess the Fruit atau tebak nama buah. Artinya kita mulai ke round 1. Nah, ini adalah permainan yang pertama. What fruit has a gold skin and sweet yellow flesh inside? Yang artinya buah apa yang memiliki kulit coklat kasar dan daging kuning manis di dalamnya. Jawabannya itu adalah nanas. Selanjutnya round 2. Kita klik start lagi. When fruit is known to be the king of fruit in Asia. Yang artinya buah manakah yang dikenal sebagai raja buah di Asia? Jawabannya adalah durian. Oke, kita lanjut lagi ke round 3. This small red fruit is sweet and often used in steak. What is? Artinya buah kecil berwarna merah ini manis dan sering digunakan dalam kue. Apakah itu? Jawabannya adalah strawberry. Karena mendeskripsikan dengan teliti dan membandingkan dengan pilihan yang ada akan membantu menemukan jawaban yang tepat. Nah, kemudian game yang kedua itu ada quiz game. Kita klik startnya dulu ya. Nah, di sini ada 6 soal, jenis-jenis soal dalam permainan perkalian dan pembagian. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Berapa hasil dari 6 kali 7? Jawabannya adalah A, 42. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Berapakah hasil dari 9 ke 9? Coba dihitung dulu, berapa 9 kali 9? Oke, jawabannya itu adalah
A. 81. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Berapa hasil dari 8 kali 9? Apakah 63? Coba dihitung dulu. Wah, ternyata jawaban yang salah. Kita coba lagi ya ke pembagian ini. Berapa hasil dari 24 bagi 4? Berapa? Coba anak-anak hitung dulu. Jawabannya adalah 6. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Berapakah hasil dari 54 bagi 6? Jawabannya adalah 9. Hasil dari 35 bagi 5 adalah 7. Dan ya, jawabannya benar. Yes, kamu benar.